Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Polres Lumajang menetapkan 4 tersangka terkait adanya ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Mereka merupakan warga desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Lumajang. Keempatnya berinisial N, B, Y, dan P ditangkap dengan barang bukti tanaman ganja sebanyak 41.000 batang yang tersebar di 48 lokasi. Selain keempat tersangka tersebut, dua warga desa Argosari berinisial S dan J juga ditangkap sebagai penanam ganja di 5 titik lereng Gunung Semeru. Kapolres Lumajang, AKBP M. Zainur Rofiq dalam konferensi pers di Mapolres Lumajang pada 11 November lalu, mengatakan bahwa mereka diberi tanggung jawab untuk menanam bibit ganja yang diberikan oleh E atau Edi yang kini masih dalam daftar pencarian orang. Keduanya mengaku sudah panen sekali yang disetorkan kepada E tersebut. Mulanya kedua petani yang menanam tanaman ganja mendapat tawaran dari seorang berinisial N untuk menanam ganja dengan iming-iming upah 15 juta rupiah setelah panen. Kemudian N sudah ditangkap lebih dahulu. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Setiawan Pudiatmoko, menuturkan tanaman ganja ditemukan di wilayah TNBTS pada September 2024 lalu. Lokasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang ditangani oleh Polres Lumajang. Penemuan ladang ganja di lereng Gunung Semeru bermula pada September 2024, tepatnya hari Rabu 19 September sampai Sabtu 21 September lalu. Lokasi tanaman ganja ini berada di Blok Pusung Duwur, Kecamatan Senduro dan Kucialit. Proses pemetaan dan pengungkapan lahan ganja dilakukan menggunakan teknologi drone. Tim menemukan bahwa tanaman ganja berada di lokasi yang sangat tersembunyi, tertutup semak belukar, serta berada di lereng yang curam. Kemudian pemirsa, terdakwa kasus ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur, mengatakan ada sosok terduga pelaku utama. Mereka menyebutkan ciri-ciri pelaku utama yang diduga dalam pembuatan lahan ganja di wilayah Bromo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Lumajang pada Selasa 18 Maret 2025, ketiga terdakwa merupakan petani yang berafiliasi dan membantu perawatan tanaman ganja. Mereka mengaku dipekerjakan untuk mengurus tanaman ganja oleh seorang warga berinisial Edi atau E. Ia diduga kuat merupakan otak inisiator penanaman ganja di wilayah pegunungan Desa Argosari. Kini Edi masih berstatus buron alias masuk dalam daftar pencarian orang. Keberadaannya masih misterius sehingga tengah dilakukan upaya pengejaran oleh polisi. Ketika dicecar pertanyaan oleh para hakim, terdakwa Bambang mengaku jika dirinya mau membantu Edi menanam ganja lantaran tergiur nominal upah bayaran. Mereka dijanjikan upah sebesar Rp150.000 per hari oleh Edi. Kemudian Bambang diberi tugas oleh Edi untuk merawat tanaman ganja di salah satu titik yang sudah ditentukan. Ia mengakui keterampilan menanam ganja tersebut diajarkan langsung oleh Edi, sang DPO. Terkait keberadaan pelaku buron, Bambang tidak mengetahuinya. Kepada majelis hakim, Bambang juga mengungkap ciri-ciri fisik Edi, yaitu yang merupakan ipar sepupunya ini. Edi punya ciri-ciri fisik berkulit putih dan memiliki kumis. Sehari-hari, Edi diketahui merupakan petani yang menanam sayur dan juga berdagang sayuran. Ia merupakan warga dusun Pusung Duwur. Bambang bercerita, 5 hari sebelum ia ditangkap polisi pada 18 September lalu, ia sempat bertemu dengan Edi. Menurutnya,
Ketika itu tidak ada tanda-tanda kecurigaan. Tapi setelahnya Bambang tidak pernah bertemu lagi dengan Edi dan tidak bisa menghubunginya saat ia ditangkap polisi. Sementara itu terdakwa Tomo menuturkan motif utama dirinya tergiur masuk dalam sindikat ladang ganja karena motif ekonomi. Penghasilannya sebagai petani tak selalu baik, sehingga dirinya memutuskan untuk menerima tawaran Edi. Senada dengan dua terdakwa lainnya, terdakwa Tono tantang menyebut jika upah yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan hingga akhirnya ia ditangkap polisi. Selama bekerja di ladang ganja yang ditentukan Edi, para terdakwa kompak mengaku tidak mengetahui jika ladang tersebut merupakan kawasan konservasi TNBTS. Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyebarkan gambar Edi atau buron dalam kasus ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pembatasan drone dan penutupan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak ada kaitannya dengan penemuan ladang ganja di wilayah tersebut. Politisi PSI tersebut pada Selasa 18 Maret mengatakan bahwa ladang ganja yang ditemukan di TNBTS bukanlah hasil karya dari pihak Taman Nasional, melainkan pihak TNBTS bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menemukan ladang ganja menggunakan drone. Sementara Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Setiawan Pudiatmoko mengatakan, ladang ganja yang ada di TNBTS ditemukan pada September 2024 lalu. Saat itu memang terdapat kasus penyelidikan temuan ganja di kawasan TNBTS dan penetapan tersangka oleh Polri. Pihaknya kemudian menurunkan petugas ke lapangan, termasuk Kepala Balai TNBTS, Polisi Hutan, Masyarakat Mitra Polhut, dan juga Manggala Agni yang dibantu dengan teknologi drone. Proses penyelidikan dilakukan dengan memetakan titik kawasan yang ditanami ganja. Kemudian ganja tersebut dicabut dan diproses ke pengadilan. Hingga saat ini polisi sudah menetapkan 4 tersangka yang merupakan warga desa Argosari, Kecamatan Senduro. Mereka tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Lumajang. Selain keempat tersangka tersebut, ada 2 warga desa Argosari berinisial S dan J juga ditangkap sebagai penanam ganja di 5 titik lereng Gunung Semeru. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyebut bahwa kawasan konservasi yang ditanami ganja di lereng Gunung Semeru seluas 0,6 hektar atau 6.000 meter persegi. Luasan tersebut terbagi di 59 lokasi berbeda di Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ya, itu kan sebenarnya temuan pada bulan September tahun 2024. Waktu itu memang ada penyelidikan Polri yang menangkap tersangka yang punya ladang ganja tersebut. Lalu kita dari Taman Nasional ini membantu mengungkapkan di mana ladang ganja itu karena ladang ganja kan biasanya ditanam di tempat-tempat yang relatif sulit untuk ditemukan. Ya, kita menurunkan petugas, termasuk Kepala Balai Taman Nasional waktu itu, Polhut, masyarakat masyarakat Mitra Polhut, dan juga Manggala Agni yang ada di sana, semua turun ke lapangan, dibantu dengan teknologi drone, kita petakan, ada beberapa titik yang ada ganjanya, kita hitung, lalu dilakukan pencabutan, dan setelah itu tentu ada proses ke pengadilan. Jadi mulai dari awal, penemuan ladang ganja itu sampai dengan pembersihan dan proses pengadilan kita terus melakukan pengawalan. Dan kita harapkan ke depan tidak ada lagi ladang ganja yang di Taman Nasional dengan
patroli yang lebih intensif yang dilakukan oleh petugas. Bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menemukan ladangnya, pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya jadi sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru dengan drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya, ya, dengan tadi Manggala Agni turun, Polu turun, dan bersama dengan polisi kita ikut cabut, itu menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi. Jadi mohon insya Allah staf kami nggak ada yang menanam yang begini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.